Qala Anasun falamma nazalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jaa Abu Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Allah ta'ala anzala alayka lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa inna habba mali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhuhraha indallahi ta'ala fadha'ha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakh dzalika malun rabihun wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina. Faqala Abu Talhah af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammi. Muttafaqun alaih. Hadis 302. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling kaya dengan pohon kurmanya di kota Madinah. Di antara harta yang paling disukainya adalah kebun kurma Bayroha yang terletak di dekat Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke kebun itu dan minum air tawar yang ada di dalamnya. Anas kemudian berkata, ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai. Quran surat Al-Imran ayat 92. Maka Abu Talhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah turun ayat kepadamu, Quran surat Al-Imran ayat 92, dan harta yang paling saya sukai adalah kebun Bayruha. Oleh karena itu kebun tersebut saya sedekahkan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Saya berharap semoga bisa menjadi kebaktian dan menjadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakanlah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah terhadapmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagus sekali. Itulah harta yang menguntungkan. Itulah harta yang menguntungkan. Sungguh saya telah mendengar ucapanmu dan menurutku baiknya kebun itu engkau bagikan kepada karib kerabatmu. Maka Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, saya akan melakukan petunjukmu. Akhirnya Abu Talhah pun pergi membagi-bagi kebun itu kepada kerabatnya dan saudara-saudara sepupunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bab yang ketiga 7 ini bab tentang infak dari sesuatu yang dia cintai dan sesuatu yang baik. Setelah pengarang menerangkan tentang kewajiban seorang suami menafkahi orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, pengarang atau muallif Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa infak yang terbaik adalah infak yang datang dari barang yang paling dia cintai dan yang paling terbaik yang dia miliki. Di sini ada 2 sifat di dalam judul bab, yaitu sesuatu yang dia cintai dan sesuatu yang baik. Sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang baik. Yang dia cintai adalah sesuatu barang yang dia cinta, yang dia suka. Sedangkan barang yang baik adalah barang yang bagus dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Yang ideal adalah berinfak, yang paling utama infak adalah mempunyai 2 sifat ini. Barang itu bagus dan juga barang itu dicintai. Timbul lagi permasalahan jika seandainya infak yang kita berikan tersebut ada 2 pilihan. Satu barang kita cintai tapi belum tentu bagus atau baik atau mungkin mahal harganya. Dan yang satu lagi
dia mahal, akan belum tentu kita sukai. Yang afdal dari itu adalah berinfak dengan yang kita cintai, yang kita sukai, daripada barang yang berharga tapi tidak kita sukai. Baik, ini dari judul bab. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menurunkan satu ayat di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan bir, tidak akan memperoleh bir sampai kalian menginfaki apa yang kalian cintai, sampai kalian memberi sesuatu yang kalian cintai. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang masalah bir. Apa itu bir? Sebagian ulama tafsir mengatakan al-bir adalah surga. Berarti ayat ini menerangkan bahwa kalian tidak akan memperoleh surga sampai kalian memberi infak sesuatu yang kalian sangat cintai. Memberikan sesuatu yang kalian sangat cintai. Sebagian lagi ulama tafsir mengatakan bahwa albir adalah amal saleh. Sebagaimana dalam hadis, "Inna as-sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran membawa kepada bir, kepada amal saleh. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya amal saleh membawa kepada surga. Jadi lan tanalul birra, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kalian memberikan kasih sayang kalian kepada manusia. Berkata Hasanul Basri rahimahullahu taala, apa kata beliau dalam mentafsirkan ayat ini? Innakum lan tanalu ma tuhibbuna illa bitarki ma tashtahun. Sesungguhnya kalian tidak akan memperoleh apa yang kalian cintai sampai kalian meninggalkan sesuatu yang kalian sukai. Jadi seakan-akan terjadi tawar-menawar. Anda ingin mencintai surga, enggan mencintai surga, ya tinggalkan sesuatu yang Anda cintai. Kemudian Hasan Basri mengatakan, "Wala tudriku ma ta'malun illa bis-sabri ala ma takrahun." Dan kalian tidak akan memperoleh apa-apa yang kalian cita-citakan kecuali dengan bersabar dengan sesuatu yang kalian benci. Jadi sesungguhnya untuk memperoleh surga hanya dua: melepaskan hawa syahwat nafsu kita, atau bersabar atas kesukaran dan kesedihan yang kita hadapi. Melepaskan dari sesuatu dari hawa nafsu kita adalah semua kenikmatan yang kita dapatkan kemudian kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih." Sesungguhnya surga ditaburi dengan sesuatu hal yang menyusahkan dan neraka ditaburi dengan sesuatu hal yang melezatkan, memberi syahwat. Nah, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari surganya, dari pengampunannya, kecuali dengan meninggalkan dua hal ini. Meninggalkan sesuatu yang jatuh ke dalam neraka, yaitu hal-hal yang syahwat, dan mendaki jalan menuju surga, yaitu hal-hal yang memakruhkan kita, yang menyusahkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam naj'al lahu 'ainain." Bukankah manusia kami jadikan dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan lidah dan dua bibir, wa hadainahun najdain, dan bukankah kami telah berikan dia juga dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan surga dan jalan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghardik manusia tersebut. Falaqtahamal aqabah. Kenapa mereka tidak mencari jalan yang mendaki? Kenapa? Karena semua jalan menurun akan mengarahkannya ke jalan neraka. Semua jalan mendaki akan mengarahkannya kepada jalan surga. Sehingga ayat ini, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Berkata Atiyah Al-Aufi,
Salah seorang ulama tafsir, apa katanya? Lan tanalu syarafad din wat taqwa, tidak akan kalian peroleh keutamaan beragama dan bertakwa hatta tatasaddaqu, sampai kalian bersedekah, memberikan, wa antum asihha'u asyihha'u, sedangkan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bakhil. Ta'maluna al-'aisha wa takhshawna al-faqra, kalian mengharapkan perpanjangan hidup yang panjang, yang enak, dan kalian takut dalam kefakiran. Jadi sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan kemuliaan din dan takwa sampai kita memberikan kepada manusia, orang-orang yang dicintai Allah, sedangkan kita sehat, dalam keadaan sehat. Karena dalam keadaan sakit kita mau memberi semuanya. Berapa waktu yang lalu saya menyaksikan infak seseorang yang sudah bergemetar tangannya 1 miliar. Dia mau dermawan 1 miliar ya kawan. Saya menyaksikan. Anda dalam keadaan sakit, akan tapi angan-angan masih panjang, muda, kulit masih kencang, sudah bakhil sudah. Asihha, dalam keadaan sehat, syahih, bakhil. Masih mengharapkan kehidupan, mau istri 2, mau rumah 4, mau kendaraan banyak dan semacamnya. Masih banyak panjang angan-angannya. Wa takhshawna al-faqr, masih takut kefakiran. Nah, saat itu dibutuhkanlah pengorbanan. Dan itulah yang dituntut di dalam syariat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita contohkan langsung, kita langsung ke alam yang real. Apakah ada yang seperti ini? Kita tidak menunjuk, dalam artian ini kembali kepada keimanan yang ada pada diri kita. Akan tapi cukuplah bagi kita uswah dan qudwah, panutan kita adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh pengarang Imam Nawawi rahimahullah, dia adalah Abu Talha. Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Rawi hadis ini anaknya, anak tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik ibunya Ummu Sulaim. Tahukah antum semua bahwa mahar yang mahal di dalam Islam adalah mahar Ummu Sulaim kepada Abu Talha? Apa itu? Islamnya Abu Talha. Ketika Ummu Sulaim ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, datanglah Abu Talha dan dia dalam keadaan musyrik. Apa kata Abu Talha? Ya Ummu Sulaim, perempuan seperti engkau ini saya tidak ada yang menolaknya. Ketika selesai indahnya, apa kata Ummu Sulaim? Engkau wahai Abu Talha tidak ada juga yang menolaknya. Terjadi mau. Apa syaratnya ya Ummu Sulaim? Apa kata Ummu Sulaim? Maukah engkau wahai Abu Talha Islam? Ya, saya mau Islam. Itulah mahar saya. Maka jadilah mahar yang termahal di dalam Islam pada zaman sahabat Rasulullah adalah maharnya Ummu Sulaim, salah seorang sahabiyah Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Padahal Abu Talha orang yang kaya, disebutkan di sini bahwa dia adalah orang yang paling luas tanahnya. Tanahnya yang paling mahal adalah tanah Bayraha di depan Masjid Nabawi. Antum tahu tanah yang termahal di dunia? Tanah yang termahal di dunia Mekah. Masih termahal di dunia. Lebih mahal daripada tanah di Jakarta atau semacamnya. Tanah di Mekah itu sangat mahal. Tidak terbeli oleh uang karena mahalnya. Nah, Madinah dibandingkan di kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang paling termahal adalah tanah Bayraha. Pas di hadapan Masjid Nabawi. Sama dengan kita sekarang ini yang paling termahal, yang strategis di jalan-jalan yang paling mahal. Yang strategis di masjid di kota Madinah adalah Madinah, Masjid Nabawi Rasulullah SAW. Sebelumnya Abu Talha menjadi ikon, simbol di dalam peperangan melawan khamar. Padanya turun ayat disebutkan oleh Anas ketika diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitanu fajtanibuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi dan berhala adalah rijis, adalah najis, maka jauhilah, mudah-mudahan kalian berbahagia, mudah-mudahan kalian berbahagia. Kemudian ayat ini dibawakan kepada
Abu Talhah bersama kawan-kawannya yang sedang minum khamar. Apa kata Anas ketika saya menuangkan khamar kepada ayah saya, Abu Talhah? Tiba-tiba seseorang mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Kemudian di akhir ayatnya, "Fahal antum muntahun?" Sesungguhnya syaitan menginginkan menjadi permusuhan sesama kalian. Apakah kalian mau berhenti? Terdengar oleh Abu Talhah, sedangkan khamar ada di mulutnya. Ketika dia mendengar, apakah kalian sudah berhenti? Kemudian dia mengatakan, "Intahaina ya Rabb, intahaina." Kami berhenti ya Rabb, kami berhenti. Dia buang. Padahal khamar waktu itu adalah hal yang sangat sulit ditinggalkan oleh orang Arab. Siapa yang bisa menanggalkan hal yang seperti ini? Kalau bukan setipe Abu Talhah dan para sahabatnya yang imannya sudah menghunjam ke dalam hati. Setelah itu baru tiba syariat. Makanya kaum muslimin yang menginginkan tegaknya syariat di Indonesia ini dengan belumnya iman, penanaman tauhid sebagaimana yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang mencari fata morgana, bohong, dusta, sia-sia, keletihan, kejenuhan yang dia dapatkan. Tidak pahala yang dia dapatkan karena dia adalah penyelewengan dari dakwah Rasulullah SAW dan juga tidak apa yang dia dapatkan di dunia dari apa yang mereka inginkan. Harus seperti ini kita menanamkan syariat. Dari keimanan baru muncul syariat. Jadi kita menginginkan seorang muslim benar-benar bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala datang dari imannya, dari lubuk hatinya. Fahal antum muntahun? Apakah kalian berhenti? Intahaina, selesai. Datang ayat ini kepada Abu Talhah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Terdengar olehnya, dibacakan oleh seorang qari imam di masjid. Ayat ini baru turun. Belum terdengar oleh Abu Talhah, kemudian terdengar olehnya. Terpahami maksudnya. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Tersentuh imannya, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Dia pastikan dahulu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar ayat ini. Benarkah itu ayat Allah?" "Benar." "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kemudian, "Sesungguhnya ya Rasulullah, kalau seandainya Allah memaksudkan infak yang terbaik adalah infak ya sesuatu yang dia cintai oleh seseorang, sesungguhnya saya pikir-pikir dari semua harta yang saya miliki, maka yang saya cintai adalah tanah Bayrah. Tanah di depan masjid engkau ya Rasulullah. Maka letakkanlah dari ke tempat yang mana engkau layak pandang baik-baik." Di sini dikatakan, "Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah." Letakkan dia ya Rasulullah di mana Allah nampakkan itu terjalannya terbaik. Sesungguhnya saya mengharapkan ini sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia dalam riwayat lain? Sesungguhnya infak ini ya Rasulullah saya harapkan sir, tidak tahu oleh orang lain. Kalau seandainya ini sir, saya bisa melakukannya sembunyi-sembunyi, saya akan lakukan. Dan saya tahu ketika harta tidak saya miliki kecuali yang saya infakkan. Kemudian dia mengatakan saya mengharapkan birraha. Dia mengambil ayat itu langsung, saya mengharapkan birraha. Birnya, saya mengharapkan surganya. Dari sedekah ini, saya mengharapkan surga. Wa dhukhraha, dan simpanannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah antum dapatkah antum membayangkan bagaimana bahagianya Talhah dengan sepenuh hatinya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat yang keluar dari mulutnya, kelihatan wajahnya yang sangat ceria. Cahaya yang keluar dari wajahnya sangat luar biasa. Ronanya yang sumringah karena bahagianya. Saya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan itu. Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul yang mengerti akan hakikat kebahagiaan dan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala mengatakan bakhin. Masya Allah, bakhin.
Kata-kata diucapkan bagi seseorang yang ta'ajubnya sangat luar biasa. Malun rabih, malun rayah. Kata Rasulullah SAW, harta yang benar-benar beruntung. Harta yang benar-benar beruntung ya Aba Talha. Kemudian dia infakkan. Begitu dia para sahabat Rasulullah SAW. Persis dengan kisah Abu Dahdah. Abu Dahdah ketika juga mendengar ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya harta yang aku cintai ya Rasulullah adalah kebunku. Kebunku. Sungguhnya aku telah letakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan ya Aba Dahdah, dan aku telah terima infakmu. Kemudian Abu Dahdah datang ke kebunnya, yang mana di dalamnya ada rumahnya, keluarganya, anak-anaknya. Dia tidak masuk ke kebun tersebut. Dia tidak masuk. Dia di luar karena itu tidak miliki dia lagi. Bukan punya dia lagi. Dia panggil dan dia teriakkan kepada istrinya, ya Umma Dahdah. Wahai Ummi Dahdah, istrinya di dalam kebun. Apa katanya? Labbaika ya Aba Dahdah. Panggilanmu aku penuhi ya Aba Dahdah. Ada apa? Sesungguhnya kebun ini telah saya jual. Maka keluarlah engkau dengan barang-barang engkau, dengan anak-anak engkau. Ummah Dahdah tentu terkejut. Tidak ada musyawarah dan semacamnya. Kepada siapa engkau jual ya Aba Dahdah? Maka dijawab oleh Aba Dahdah, kepada Allah. Apa kata istrinya? Rabihal bay'u ya Aba Dahdah. Jual beli yang beruntung ya Aba Dahdah. Kerabat, sahabiyah, sahabat Rasulullah SAW yang begitu sudah tertanam di seluruh kehidupan mereka cinta akan Allah dan Rasulnya. Zaid bin Harithah ketika dia mendengar ayat ini, dia pikir ke kiri dan ke kanan, dia lihat mana hartanya yang paling berharga. Kemudian dia lihat tidak dia dapatkan kecuali kudanya. Kudanya bernama Said. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya setelah saya lihat banyak harta saya yang paling saya cintai adalah Said. Apa kata Rasulullah SAW? Ya udah, saya terima kudamu. Kemudian Rasulullah SAW memberikannya kepada putri Usamah bin Zaid. Siapa itu? Yang berinfak tadi siapa? Zaid bin Harithah. Diberikan oleh Rasulullah SAW kepada putri Usamah, kepada cucunya. Kemudian Zaid bin Harithah datang lagi. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memberikan ini untuk berinfak. Dia menyangka, yaitu Zaid bin Harithah menyangka pemberian Rasulullah SAW kepada cucunya tidak bentuk dari infak. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Zaid, sesungguhnya sedekah engkau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya sedekah engkau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika ditaklukkan kota Madain. Kota Madain, kota yang sangat terkenal, yang dimiliki oleh Kisra, oleh Persia, yang di sana didapatkan khazanah kekayaan kerajaan Kisra. Ketika dibagi-bagikan harta-hartanya, Umar menolaknya, kemudian mengirimkan surat kepada Abu Musa agar dibelikan untuknya seorang budak wanita. Budak wanita. Ketika diberikan kepadanya wanita tersebut, dia pun mengaguminya. Kemudian berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima yang menaklukkan kota Madain, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan apa kata Abdullah bin Abbas, wa kana Umar waqafan 'inda kitabillah. Adalah Umar bin Khattab, dia sangat-sangat berhenti setiap kali mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatannya berhenti langsung ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas berada di hadapan Umar, dan ketika itu beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah,
Tiba-tiba seseorang, dan Umar bin Khattab kita kenal seorang khalifah yang berkorban banyak kepada rakyatnya. Berjaga malam ketika rakyatnya tidur, lapar ketika rakyatnya kenyang, berletih ketika rakyatnya santai, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba seseorang datang kepadanya, wahai Umar, sesungguhnya engkau tidaklah memberi, engkau bakhil, sesungguhnya engkau mau enaknya saja. Marah Umar. Umar marah besar. Bagaimana tidak dia marah? Dia sedang sekarang dalam keadaan letih, baru memberikan harta orang. Kemudian tiba-tiba orang mengatakan seperti itu. Naluri manusianya timbul. Tapi Abdullah bin Abbas mengingatkannya. Ya Amirul Mukminin, biarkan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'arid 'anil jahilin. Jauhilah, biarkanlah, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Sesungguhnya orang ini bodoh. Maka ketika saya bacakan ayat tersebut, kata Abdullah bin Abbas, merah mukanya langsung menghilang. Karena apa? Mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahlus sunnati wal jamaah ya ikhwan, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ingin mengikat kaum muslimin semuanya untuk cinta kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sebagaimana cintanya para sahabat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kita tidak diikat, keislaman kita tidak diikat dengan hizb, dengan kepartaian. Tidak. Keislaman kita tidak diikat dengan baiat. Kita tidak pernah membaiat orang sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Keislaman kita tidak diikat dengan harta. Kita tidak pernah menjanjikan harta. Orang yang masuk ahlus sunnah dia akan kaya, tidak. Akan tapi kita mengikat kaum muslimin. Ahlus sunnati wal jamaah mengikat kaum muslimin dengan surga. Dengan apa yang telah Allah janjikan. Sesuai dengan keimanannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikat. Mari bersama-sama kita mengikat diri kita dengan keimanan kita kepada kitabullah sebagaimana para sahabat. Buhul yang tidak pernah putus, hablullah yang tidak pernah patah putus. Jika seandainya di saat buhul-buhul yang lainnya putus. Dialah tali Allah yang subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah putus. Para ikhwan dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat tersebut, dia langsung berpaling kepada wanita itu, kemudian dia bilang dia merdeka karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia merdeka karena wajah Allah. Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak mengenal Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz di setiap akhir bulannya dia mendapat gaji, dia membeli gula. Kemudian dia infakkan. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak beri uang aja? Kenapa engkau beli gula? Maka dia menjawab, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya saya mencintai gula, saya suka dengan gula, dan Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Rabi' bin Khuthaim, salah seorang pimpinan tabi'in. Rabi' bin Khuthaim seorang tabi'in yang Masya Allah, yang mustajab doanya. Ketika dia tua, dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Datang kepadanya dua orang muridnya, mengatakan, ya Imam, sesungguhnya telah datang di Irak ini, dia tinggal di Irak, sungguhnya telah datang di Irak ini seorang tabib yang cerdik, yang pandai untuk mengobati lumpuhmu. Maka kemarilah, berangkat bersama kami untuk menemuinya. Apa kata Rabi'? Bukankah sudah saya katakan kepada kalian, carikan untuk saya seorang tabib. Seorang tabib yang bagaimana, wahai Imam? Seorang tabib yang dapat menghapusi semua dosa-dosa saya. Seorang tabib, itu perhatian saya kepadanya. Saya tidak perhatian pada lumpuh saya. Datangkan kepada saya seorang tabib yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan saya, maka saya akan berobat kepadanya. Apa kata mereka berdua, ya Imam? Dialah tabib Allah. Ya, dialah tabib Allah. Sungguhnya saya telah melihat Ad, Hud, Thamud. Bukankah pada mereka tersebut ada tabib, ada orang, ada dokter, dan ada yang sakit, ada yang mengobati, dan ada yang diobati? Kemana mereka? Yang tinggal hanya dosa-dosa mereka. Itu kata Rabi' bin Khuthaim. Akan tapi Masya Allah, sesungguhnya lumpuhnya Rabi' bin Khuthaim
Setiap kali dia mendengar azan, lumpuhnya hilang. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bukakan lumpuhku jika seandainya mendengar azan." Maka setiap dia mendengar azan, sebenarnya dia tidak butuh tabib. Cukup baginya untuk mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sembuhkan saya." Allah akan sembuhkan dia. Wali dari wali Allah. Ucapannya sudah terdengar dan menggetarkan langit. Untuk apa baginya sebab? Karena dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia mendengar azan, dia kembali setelah sehat dan sebagainya, pergi ke masjid, kemudian ketika pulang ke masjid dia lumpuh kembali. Dia lumpuh kembali. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh salah seorang ikhwan. Ikhwan tersebut dia mempunyai anak yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Terus dia bertanya tentang masalah pengobatan alternatif. Intinya pengobatan ke dukun. Dia memang tidak mau untuk berobat ke dukun, akan tapi orang tuanya memaksanya untuk ke dukun. Kemudian dia menanyakan bagaimana sikapnya. Kemudian saya terangkan, "Bapak," saya bilang, "antum, syariat tidak pernah menuntut seseorang untuk lepas dari sembuh. Untuk memaksa-maksa sehingga kita harus mencari sesuatu sarana yang haram untuk kesembuhan. Sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah istiqamah di atas din. Bisa kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan, sakit atau sembuh, sehat, kaya atau miskin. Itu yang dituntut oleh syariat. Tidak pernah selamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, wajib bagi kalian sembuh. Kalau tidak kalian sembuh, kalian berdosa." Tidak pernah. Pernah Allah menurunkan begitu? Tidak. Yang wajib bagi kita adalah istiqamah di atas din. Kalau seandainya kesembuhan tersebut melalui cara yang haram, untuk apa? Kalau seandainya itu akan membawa kita ke neraka. Kalau seandainya kekayaan akan membawa kita mencari kekayaan tersebut, penyebabnya adalah neraka, apa gunanya? Kita tidak istiqamah di atas din. Yang harus hidup itu datar ya ikhwan adalah istiqamah. Sedangkan sakit dan sembuh, sehat, kaya dan miskin itu tidak perlu datar. Dia adalah bunga-bunga hidup yang Allah telah takdirkan di Lauhul Mahfuz, di Sidratul Muntaha. Hanya kita bisa ikhtiar. Hanya kita bisa ikhtiar. Maka saya turunkan sebuah hadis. Saya terangkan kepadanya bukti bahwa kesembuhan bukan kewajiban untuk kita. Kesembuhan bukan tujuan hidup. Anda jika seandainya tidak sembuh, Anda tidak berdosa. Bahkan kadang-kadang di dalam kesakitan ada hikmah, ada kebaikan, ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga ucapan saya ini mengatakan bahwa Anda harus sakit setelah pulang ngajian ini, akan tetapi ingin mengerti bahwa janganlah untuk sebuah musibah kita mempercepatnya untuk berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "La yastabti'annakum talabar rizqi an tatlubuhu bima'asillah." Janganlah kalian ketika rizki datang terlambat kepada kalian mempercepatnya dengan berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. "Ya Rabb, saya sudah 1-2 tahun bekerja, tidak ada yang menerima saya." Ya udahlah, saya harus melakukan dosa, maksiat. Harus terpaksa, darurat. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita untuk menjalankan hal yang seperti itu. Di dalam berobat juga Allah mengatakan begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurun penyakit kecuali bersamanya obat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya turunkan sebuah hadis. Seorang tua, ibu yang sudah baya datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya usra, saya kesurupan. Fad'ullah li, maka doakan kesembuhan untuk saya." Dalam kata lain dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kesurupan dan saya ketika kesurupan suka telanjang, terbuka aurat saya. Doakan saya." Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai ibu, engkau dua pilihan. Saya doakan engkau dan engkau sembuh, atau engkau bersabar dan engkau mendapatkan surga." Kalau seandainya kesembuhan adalah sebuah kewajiban, Rasulullah tidak akan memberikan dua pilihan. Engkau saya doakan dan sembuh, atau engkau bersabar dan mendapatkan surga.
Makanya sebagian salaf, karena ketinggian iman mereka, mungkin kita tidak masuk akal sebagian salaf merindukan sakit. Karena keutamaan sakit, sebagian salaf merindukan perbudakan. Abu Hurairah diantaranya. Demi Allah, kalaulah bukan karena menuntut ilmu dan dekat dengan Rasulullah, niscaya saya akan bermaksud dan bertujuan jadi budak. Karena besarnya dosa pahala perbudakan di dalam Islam. 2 kali lipat dari dosa orang yang merdeka. Begitu kan juga sakit. Para salaf sangat mencintai merindukan sakit. Bahkan di dalam Islam orang yang tidak pernah sakit, orang yang tidak pernah sakit di dalam hidupnya, sampai tidak pernah demam, tidak pernah pilek dan semacamnya, mesti ditanyakan keimanannya. Ditanyakan keimanannya. Suatu hari Rasulullah SAW ditawarkan seorang gadis. Kemudian orang tuanya menerangkan semua kecantikannya. Dan Rasulullah SAW menginginkannya, setuju. Akan tapi karena keceplosan, dia mengatakan, ya Rasulullah, di samping kecantikannya, di samping keindahannya, di samping ini dan semacamnya, dia tidak pernah sakit ya Rasulullah. Bahkan dia tidak pernah sakit pilek sekalipun. Apa kata Rasulullah? Saya tidak membutuhkannya, bawalah. Dia tolak oleh Rasulullah SAW. Karena seorang mukmin diuji di dunia. Seorang mukmin diuji di dunia. Yang tidak diuji orang munafik, orang kufar. Jadi mesti sakit, ada sakit. Rasulullah SAW diuji dengan sakit 2 kali lipat laki-laki. Sakitnya laki-laki. Inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Sungguhnya saya demam seperti demamnya 2 orang laki-laki di antara kalian. Jadi jangan mengecilkan arti sakit. Dia tanda keimanan. Jika seandainya dia bersabar. Jika seandainya sakit adalah musibah besar, niscaya Allah akan jauhkan kepada orang-orang yang terpilih darinya. Ayub alaihissalam ditimpakan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi, kemudian dia berpikir, permasalahan sekarang yang dia hadapi adalah surga atau kesembuhan. Yang menjanjikannya adalah Rasulullah As-Sadiqul Masduq, seorang yang jujur yang tidak pernah berdusta. Permasalahan yang sangat berat. Seringkali sahabat Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW tentang surga, dia berpikir. Sebagaimana yang saya katakan, seorang sahabat yang setelah membantu Rasulullah, nampak keseriusan dia membantu, kemudian Rasulullah mengatakan, sini sebentar, mintalah yang kau inginkan. Ya Rasulullah, kalau hal ini berikan saya waktu semalam berpikir. Semalam penuh dia berpikir. Kemudian pagi-paginya dia datang, ya Rasulullah, engkau tadi malam mengatakan untuk saya meminta kepadamu. Telah saya pikir semalam panjang. Kemudian saya pikir tentang dunia, saya berpikir tentang rezeki. Sungguhnya bagaimanapun, sekalipun aku meminta, sungguhnya Allah telah mentakdirkan. Sesungguhnya rezeki seseorang sesuai dengan ajalnya. Akan tapi masalah surga, masalah yang besar ya Rasulullah. Maka doakan saya masuk surga. Itu katanya, ucapannya. Itu dia para sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia ditawarkan, ibu ini ditawarkan tentang surga atau apa kata dia? Ya Rasulullah, saya memilih sakit, akan tapi saya masuk surga. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mendoakan kesembuhan untuknya. Akan tetapi dia mengatakan, ya Rasulullah, kan tapi saya kesurupan dalam keadaan telanjang. Tolong doakan. Kalau saya kesurupan, saya tidak telanjang. Maka didoakan oleh Rasulullah tidak telanjangnya. Akhirnya ibu tersebut kesurupan seumur hidup dan dia masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW mengatakan, wabda biman ta'ul. Mulailah nafkah tersebut dari orang-orang yang engkau bertanggung jawab dengannya. Hadis yang kita bacakan sebelumnya ini menyangkut tentang sedekah infak umum. Karena harta itu pengeluaran di dalam Islam terbagi 2. Pertama, sedekah wajib, yang kedua sedekah sunnah. Sedekah wajib itu para ulama sepakat bahwa dia adalah zakat. Cuma para ulama berselisih apakah ada selain dari zakat kewajiban yang lainnya. Sebagian mengatakan tidak ada. Sebagian lagi mengatakan ada. Akan tetapi saya melihat bahwa kita katakan memang ada selain dari zakat, ada kewajiban lain bagi harta. Akan tetapi bukan berkaitan dengan harta tersebut,
akan tapi berkaitan dengan kondisi seseorang. Misalnya tamu datang, maka kewajiban harta kita untuk memberi tamu tersebut jamuan. Karena Rasulullah SAW mewajibkan kita menjamu tamu. Ketika seseorang ibnu sabil datang kepada kita meminta harta kepada kita, timbul lagi kewajiban, bukan dari kewajiban harta, akan tapi dari kewajiban dia ibnu sabil. Akan tapi ini lafaz khilaf lafzi, perselisihan di kalangan ulama yang mereka perselisihkan kewajiban harta. Maksudnya harta itu apa saja yang diwajibkan darinya. Kalau tamu atau ibnu sabil tadi bukan dari kewajiban harta, akan tapi dari kewajiban dia sebagai ibnu sabil, dan dia kewajiban dari tamu keluar harta. Sedangkan harta itu khilaf lafzi, wallahu taala alam, yaitu tentang masalah apakah ibnu sabil atau fakir miskin yang datang kepada kita termasuk kewajiban harta atau kewajiban di luar harta. Yang jelas khilaf perselisihannya lafzi, hanya sebatas lafaz, kan tapi prakteknya para ulama kita tetap mewajibkan mengeluarkan zakat sebagaimana kewajiban kita memberi ibnu sabil, memberi tamu, dan hal-hal yang diwajibkan, memberi istri, memberi anak dan semacamnya. Baik, wabda biman ta'ul juga masuk ke dalam teori pembayaran zakat. Memulai dari prioritas orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita, orang yang terdekat. Dalam artian kemana zakat yang dianjurkan untuk diberikan, maka adalah orang-orang yang mulai adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Jelas tidak masuk ke dalam masalah zakat jika seandainya pemberian tersebut kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang yang kita wajib nafkah kepadanya, karena akan terjadi daur, akan terjadi perputaran. Dan itu tidak menjadi hikmah dari zakat. Zakat adalah pemberian harta kita kepada orang lain. Kalau seandainya pemberian harta kita kepada kita, kembali lagi kepada kita, akan terjadi perputaran yang tidak ada hikmahnya di dalam pembayaran zakat. Jadi dalam sisi prioritas, iya, dahulukan yang lebih dekat kepada kita, akan tapi dalam sisi hadis tidak termasuk zakat. Wallahu ta'ala alam. Ini pertama. Yang kedua, tentang masalah memberi infak yang terbaik. Ini tentang jelas tentang masalah sedekah tatawwu, sedekah sukarela, tidak wajib. Kalau seandainya seorang yang meminta yang terbaik, jelas ini adalah buruk sifat dari yang meminta. Apalagi dia meminta kemudian menolak karena alasan kecil, kasih 50.000 nggak mau, kecil pak. Dia bilang gaji saya aja sehari 100.000 katanya. Lah kalau seperti itu jelas buruk sifat dari orang yang meminta. Akan tapi jelas yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keredaan hati dari yang memberi infak dengan memberi harta yang terbaik darinya. Wallahu taala alam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dia menyembelih, memotong kambing, kemudian Aisyah membawa pahanya, paha kambing, karena Rasulullah SAW menyukainya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, pahanya, satu paha ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, yang tersisa. Ya, apa yang tersisa? Apa kata Rasulullah SAW? Yang kata Aisyah menjawabnya, ya Rasulullah, yang tinggal adalah pahanya. Apa kata Rasulullah? Tidak ya Aisyah, sesungguhnya yang sisanya adalah pahanya. Jadi di sini terjadi perbedaan antara Aisyah memahami dengan Rasulullah. Ada yang mengerti ini? Apa kata Rasulullah? Apa yang tinggal ya Aisyah? Apa kata Aisyah? Yang tinggal ya Rasulullah pahanya. Apa kata Rasulullah? Tidak. Akan tapi yang tersisa adalah pahanya. Maksudnya adalah sebenarnya seseorang itu ketika dia memberi kepada orang lain, itulah yang miliknya. Sedangkan yang dia makan untuknya itu yang tersisa, yang makan kemudian hilang dari perutnya, itu tidak menjadi pahala baginya. Sehingga itu yang tersisa, bukan yang tertinggal. Yang tinggal adalah sesuatu yang dia infakkan dari kepalanya, dari badan-badannya, selain dari paha tadi, itu yang tertinggal, yaitu tertinggal untuk akhirat menjadi pahalanya. Akan tapi yang tersisa ya Aisyah, ini tinggal. Ini yang kau sisakan. Semuanya tertinggal menjadi pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tertinggal dari harta kita adalah apa yang kita infakkan.
bukan yang kita makan. Rasulullah SAW satu malam bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia mengatakan, apa yang membuat kalian keluar pada tengah malam seperti ini? Maka dijawab oleh Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, al-ju', lapar. Malam hari lapar. Nah, kalau begitu ayo kita berangkat. Bertemu salah seorang rumah Ansar. Kemudian para sahabat tersebut masuk ke kebunnya. Dahulu kebun adalah bukan kebun ladang untuk berangkat ke hutan sana, tidak. Kebun adalah rumah seseorang dikitari oleh kebun-kebunnya. Itu dahulunya. Datang dia kepada para sahabat, ke rumah salah seorang sahabat Rasulullah, kemudian diajak. Apa kata sahabat tersebut? Dia Ansar, seorang yang paling dermawan. Orang-orang Ansar dermawan. Ketika datang Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, dia lihat wajahnya yang begitu merona, bahagia. Tamu yang mulia dengan jamuan yang mulia, ya Rasulullah, duduklah. Diangkatnya Rasulullah SAW, dibawanya ke tengah kebunnya. Kemudian dipotongnya korma, kemudian dia biarkannya Rasulullah. Kemudian dia katakan, biarkan sebentar duduk ini ya Rasulullah, saya bersama keluarga saya. Dipotongnya kambingnya, dipotongnya kambing. Kemudian dihidangkannya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Rasulullah SAW. Ketika kenyang, apa kata Rasulullah SAW? Mengingatkan kedua orang sahabatnya, ya Abu Bakar, sesungguhnya kenikmatan ini Allah akan tanyakan ini. Allah akan tanyakan kita nantinya. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Akan ditanyakan hari itu semua kenikmatan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.